Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Sinfasyang Sutra Teratai, episod 1161. Pernah mundur dari besar dan masuk ke kecil, sekarang berbalik ke besar. Karena ditutupi oleh kegelapan batin, makanya tidak mampu tercerahkan. Belakangan Tathagata menggunakan metode terampil untuk berceramah. Setelah itu mereka bahkan memperoleh buah dari kendaraan besar, dengan manfaat dan kebahagiaan yang tak habis-habisnya. Makanya diumpamakan dengan mutiara di balik pakaian. Bagian dari naskah sutra ini yang paling penting adalah mutiara itu. Mutiara yang berharga ini amat dekat dengan kita. Bukan hanya dekat saja, namun menempel pada tubuh kita. Hanya karena ketidaktahuan kita, kegelapan batin menutupi diri kita, sehingga kita tidak tahu bahwa di tubuh kita tersimpan mutiara berharga. Selama beberapa hari ini, semua orang berulang kali bilang ke saya, "Master dengan penuh kesungguhan terus berceramah tentang mutiara berharga ini kepada kami semua." Benar, karena saya merasa diri saya sendiri juga senantiasa sangat membutuhkan mutiara berharga ini. Saya sangat membutuhkan mutiara ini untuk selalu berada di tubuh saya dan dapat bergulir dengan mulus ke dalam dan keluar tubuh. Ini sangat saya, Master, dambakan, sehingga senantiasa ingat untuk membabarkan tentang mutiara berharga ini. Saya membabarkan tentang mutiara, merenung akan mutiara. Semoga saya dapat memanfaatkan mutiara ini. Saya berharap kepada Anda sekalian, jangan mengabaikan mutiara ini atau mengesampingkannya. Karena bila kita sudah membuang mutiara ini, maka kegelapan batin kita akan bertambah. Kegelapan batin tanpa henti akan menyelimuti kita. Maka tubuh, pikiran, dan pandangan kita, segala yang ada di sekeliling tubuh kita, semua akan diliputi kerisauan. Dan di dalam batin kita, segalanya adalah kegelapan batin. Kehidupan manusia seperti demikian, sungguh penuh penderitaan tak tertahankan. Maka kita harus mengerti arti tercerahkan, harus memahami. Kita harus sangat percaya di sekeliling batin dan tubuh kita, di antara langit dan bumi, di alam semesta besar ini, semuanya mengandung mutiara berharga ini. Alam semesta kecil kita juga tidak terpisah dari mutiara ini. Jika merenungkan mutiara ini dalam skala yang lebih kecil, kita sebut sebagai mutiara berharga. Jika kita mengecilkannya lagi hingga larut menjadi tahta kita, ini menjadi sangat dekat dengan kita. Kemudian jika dikembangkan lagi pada skala yang lebih besar, maka segala sesuatu yang berada di antara langit dan bumi juga mengandung mutiara ini. Prinsip kebenaran, aspek fisika, aspek biologi, aspek batin, seluruhnya menunjukkan keberadaan mutiara ini. Kita seharusnya memahami makna ini. Makna ini, Dharma senantiasa berada di dalam batin kita. Dahulu kita tidak mengetahuinya. Belakangan Tathagata menggunakan metode terampil untuk berceramah. Buddha Sakyamuni muncul 2000-an tahun yang lalu. Beliau menggunakan konsep pemikiran dan pemahamannya mengenai prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta, dipadukan secara menyeluruh ke dalam lautan sifat Dharma yang tercerahkan.
Setiap saat memberi pelajaran sesuai kapasitas para makhluk. Ketika saatnya telah tiba, dia membabarkan dharma yang demikian. Sutra Teratai sudah berada di dalam hati Sang Buddha 40 tahun lebih. Seharusnya dikatakan sejak sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Pada masa ke-16 Sramanera telah membangkitkan tekad untuk membabarkan Sutra Teratai. Menjalin sangat banyak jodoh dengan pendengar Sutra Teratai. Beliau memulainya dengan demikian, tiada henti melatih diri di dunia. Dari kehidupan ke kehidupan ingin menjalin jodoh ini, menjalin jodoh untuk mencapai kebuddhaan. Pada saat sebab dan kondisi matang, kemudian datang ke dunia untuk melatih diri, tercerahkan, dengan tujuan agar semua orang dapat mencapai kebuddhaan. Semua orang dapat mencapai kebuddhaan, tetapi batin semua orang ditutupi oleh noda batin. Mengharuskan Sang Buddha menggunakan metode terampil untuk mengajari kita. Beliau dari kehidupan demi kehidupan datang ke dunia untuk membabarkan dharma. Saat jalinan jodoh sudah matang, berharap semua orang dapat mencapai kebuddhaan. Tetapi berbicara sangatlah mudah daripada melakukannya, sehingga beliau menggunakan metode terampil setelah lebih dari 40 tahun. Dengan jangka waktu kehidupan manusia di dunia, saat itu Buddha, apabila tidak bergegas untuk menyampaikan kepada semua orang, dan mulai mengajarkan kepada semua orang, memperbolehkan semua orang memperoleh beberapa pemahaman. Walaupun sekarang sudah mengerti, tetapi masih jauh untuk dapat menggunakannya, sangat jauh. Lalu berkata kepadanya, "Kamu memilikinya, kamu harus percaya bahwa lautan kebijaksanaan yang tercerahkan, dirimu selalu ada di sana, di kehidupan ini, untuk jangka waktu yang sangat lama. Dengan sungguh-sungguh melatih diri seperti ini, kamu harus memiliki keyakinan. Sungguh-sungguh melakukan pelatihan, kamu pasti akan mencapai kebuddhaan. Ini ada di dalam Sutra Teratai setiap orang." Buddha bersedia memberikan peramalan kepada mereka. Jadi, keinginannya saat memberikan peramalan adalah untuk memperkuat tekad keyakinan semua orang di kehidupan akan datang pasti akan dapat mencapai kebuddhaan. Bab peramalan juga dalam bab 500 murid menerima peramalan. Tidak hanya demikian, di belakang masih ada bab peramalan untuk orang-orang yang dalam tahap belajar maupun sudah melampaui tahap belajar. Dengan demikian, bab 500 murid menerima peramalan sangatlah penting. Para murid sudah tersadarkan. 500 murid dapat menerima dharma ini. Ketulusan hati Buddha karena kebodohan mereka sendiri. Ajaran Buddha menggunakan perumpamaan sebuah permata. Ini itu sudah diberikan sejak dahulu kala, saat mereka sedang mabuk oleh noda batin, dengan batin yang penuh dengan kegelapan batin dan noda batin. Belum ada keyakinan, kurang keyakinan diri, jadi hanya mencari untuk manfaat diri sendiri. Ragu-ragu, tidak percaya diri sendiri, terjun ke kerumunan orang banyak. Bisa tidak tercemar, hanya terus berharap diri sendiri tercerahkan. Berharap tidak perlu datang lagi ke dunia ini, atau 5 alam kelahiran, atau 4 jenis kelahiran. Berharap 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran ini semuanya terputuskan. Meskipun memahami prinsip samsara fragmentaris,
Mengetahui segalanya melekat pada berbagai jenis kegelapan batin. Mengikuti 12 nidana tanpa bisa dikendalikan lahir pada 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Semuanya tidak bisa mengendalikan kelahiran. Ada yang menderita hingga tidak mampu terbebaskan. Kehidupan sekarang bisa kita lihat. Ada orang yang begitu lahir, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, mulai dari kecil, dewasa hingga tua, terus menikmatinya. Materi, kekayaan, kedudukan, statusnya, terus berada di atas. Bagaimana bisa ada orang yang begitu beruntung? Begitu panjang umurnya, Sang Buddha bisa menjelaskan pada kita kehidupan lampau orang itu, bagaimana berkahnya diciptakan, sebab musabab, begitulah menciptakan jalinan jodoh baik, menciptakan banyak berkah, seperti banyak menghasilkan uang, simpanan di bank tidak habis digunakan, kaya. Mereka di kehidupan lampau menciptakan banyak berkah. Ada orang yang tidak tahu kenapa? Jalinan jodohnya selalu yang tidak baik. Karma yang diciptakan selalu yang buruk. Membawa sangat banyak benih sebab buruk. Kondisi pendukung buruk. Karma buruk mengikuti balasan karma lingkungannya ke tempat lingkungan yang menderita, ke tempat lingkungan kemiskinan dan menanggung penderitaan. Masih berada di dalam lingkungan kemiskinan dan penderitaan. Juga masih menanggung penderitaan di tengah penderitaan. Kehidupan seperti itu, penyakit, banyak bencana. Apakah ini dia sendiri yang mau? Tidak. Dia juga sangat ingin bagaimana mendapatkan sesuatu untuk menyingkirkan kehidupan yang begitu sulit. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tetap tidak mampu mendapatkan jalinan jodoh baik untuk membantunya. Ini adalah penderitaan. Di kehidupan lampau telah menciptakan benih sebab buruk, kondisi pendukung buruk. Tidak bisa memilih sendiri di dalam balasan karma lingkungannya. Balasan karma langsung, penderitaan yang alami, penderitaan tubuh dan batin, dan sangat banyak penderitaan lainnya. Sama seperti di Afrika. Mari kita lihat kehidupan di Afrika. Kadangkala kita bisa merasa telah berbuat begitu banyak hal, sangat lelah. Memiliki kondisi lingkungan seperti ini, dapat melakukan begitu banyak pekerjaan. Kita harus merasa bersyukur, memiliki kehidupan yang bermanfaat, bersumbangsi demi orang banyak. Harus penuh dengan rasa syukur, harus sangat tekun, karena kita telah memahami Buddha Dharma, memahami prinsip kebenaran. Jadi kita harus menggunakan hati bersyukur untuk menjalani kehidupan yang sangat sibuk setiap hari. Tetapi jika tidak berlapang dada, pandangan melihat sedikit lebih jauh, di dalam kelompok para bodhisattva, kita membuka mata untuk melihat dunia. Pandangan luas kepada dunia. Di Afrika terdapat banyak negara, dan juga terdapat bodhisattva di sana. Mereka menanam benih kebajikan di sana. Mereka bersedia mengabdikan diri. Para makhluk yang mereka hadapi sangatlah kesusahan, lingkungannya sangatlah kotor, dan transportasinya sangat tidak nyaman. Beginilah kondisi orang-orang yang mereka temui. Tidak ada air untuk mandi. Tubuh mereka dalam keadaan sakit, busuk, dan bau. Relawan mau mendekati mereka, mau menebarkan cinta kasih, dan memeluk mereka. Relawan mengajarkan dan menginspirasi mereka dengan memberikan contoh. Inilah apa yang harus dilakukan oleh orang yang sehat. Kita datang dari lingkungan yang baik.
Kita bisa mendekati mereka. Kita bisa membukakan kedua tangan kita dan memeluk mereka. Kita tidak takut akan badan dia yang bau. Kita tidak takut akan kotoran yang terdapat di rumah mereka. Kita bersedia membantu mereka untuk membersihkannya, dan kami bersedia merawat luka mereka. Coba kamu lihat, dengan melakukan ini, dengan sendirinya, orang lain yang melihat ini akan terinspirasi. Mereka yang mempunyai uang, mereka yang datang dari negara lain, dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, tetapi mereka rela merendahkan hati mereka dan melayani bangsa kita dengan cara begini. Saya sangat terharu. Saya bersedia membantunya dengan begini. Relawan suci bisa mengajak sekumpulan relawan yang awalnya mereka juga merasakan kesusahan. Mereka membebaskan diri mereka terlebih dahulu dari penderitaan yang mereka rasakan di badan dan pemikiran. Mereka membuka hati mereka dan menyerap Dharma Buddha. Akhirnya, mereka mengerti akan hukum karma dan prinsip dari Dharma Buddha. Ini seperti mutiara tersebut. Mereka sudah membangkitkan batin pikiran mereka, dan dengan Dharma dari permata yang terang ini, mereka pergi kemanapun dan bersumbangsi kepada yang lain. Mozambik adalah sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan. Kita sering membicarakan tentang penderitaan mereka. Pada tahun 2016, mereka menjaga komunitasnya masing-masing. Di komunitas ini telah ada 20 bagian distrik wilayah. Karena ada 20 distrik wilayah ini, mereka menginspirasi orang-orang dengan cinta kasih. Kelompok orang-orang ini masing-masing menjaga daerah komunitasnya. Di setiap komunitas, distrik ada banyak desa. Sekarang total telah ada lebih dari 100 desa. Jika semua orang bersatu, para relawan dari 20 distrik ini telah mencapai lebih dari 200 desa. Awal mulanya mereka memulai dari kelompok kecil. Saya bisa menjaga tetangga, kemudian dapat menjaga desa yang dekat dengan saya. Saya menyebarkan cinta kasih kepada desa tetangga. Orang-orang dari desa sebelah juga datang belajar, dan orang-orang dari desa saya juga ingin mengajari. Demikian dari satu desa ke desa lainnya, sampai ke seluruh wilayah. Inilah bagaimana mereka menyebarkan cinta kasih. Dengan melihat penderitaan dapat mengetahui berkah. Melihat orang-orang menderita, menyadari bahwa ada orang yang lebih menderita dari mereka, sehingga semua orang memakai baju abu-abu, rok atau celana putih, seragam relawan, dan mulai melewati wilayah. Melihat banyak orang-orang seperti ini, ada beberapa relawan senior yang membimbing mereka, menemani mereka, mengajarkan mereka bagaimana cara membantu orang-orang yang miskin dan kesulitan itu, membantu mereka membersihkan lingkungan, mencuci rambut dan memandikan mereka, bagi tubuh mereka yang berdana, kemudian membalut luka mereka, mengoles obat dan membalut luka. Sedemikian satu persatu terus-menerus berkembang. Melihat mereka melaporkan kasus demi kasus. Di antaranya terdapat seorang wanita, Maria. Dia telah sakit parah, perut sedemikian besar, ditinggalkan di rumah, terletak di tanah, di tumpukan sampah. Ketika relawan mengunjunginya, tahu bahwa dia memiliki anak dan keluarga. Tetapi anggota keluarga mengatakan bahwa penyakit dia yang sedemikian adalah petanda buruk.
Oleh itu, seluruh anggota keluarga tidak berani mendekatinya, membiarkan dirinya sendiri di atas tanah, sungguh menderita. Insan suci menemukan dan melihat hal ini, segera membantunya, memberi perhatian dan cinta kasih kepadanya, mencari anaknya dan berkata kepada anaknya, berbagi tentang dharma suci kepadanya. Demikian membawa putra dan putrinya sampai ke sisi ibu mereka, bergotong royong membersihkan, meletakkan ranjang lipat multiguna, dan barang bantuan disusun dengan baik, mengajarkan putri bagaimana menjaga ibunya. Ini pastinya butuh beberapa waktu. Sebelum anak dan anggota keluarga menerimanya, hanya ada insan suci dan orang yang tinggal di dekat terus-menerus merawat dia. Barulah dapat membuat keluarganya terharu dan menerimanya, bersedia untuk menjaganya. Orang-orang seperti ini sungguh adalah bodhisattva. Di daerah mereka itu, di dalam kehidupan juga ada penderitaan. Penderitaan juga menjalar hingga ke distrik lain, distrik Popore. Seorang wanita, Claudia, sudah 20 tahun lebih. Sepasang tangannya putus karena terkena ledakan ranjau. Tidak ada telapak tangan. Yang tertinggal hanya lengan saja. Tidak ada telapak tangan, tapi dia sangat tegar. Sudah 20 tahunan lebih berlatih seperti ini. Berlatih hingga tidak ada telapak tangan, tapi dia punya cara untuk mengumpulkan kayu bakar, menghidupkan api, memasak nasi, juga bisa untuk mencuci pakaian, memeras pakaian hingga sangat kering, bisa menjemur pakaian, pergi melakukan pekerjaan serabutan untuk mendapatkan biaya hidup, juga membantu anak perempuannya untuk menjaga cucu, membawa cucu. Cucunya digendong di belakang punggungnya. Dia sendirian punya cara untuk menggendong cucunya dengan menggunakan kain gendongan, menggendongnya di punggung, membiarkan tubuhnya sendiri. Cucunya mengambil tali, sabuk kain gendongan, mengikatnya di tubuhnya sendiri, membuat simpul, tidak ada telapak tangan, punya cara untuk cucunya. Dari kecil digendong hingga besar, menggendong cucunya, lalu pergi bekerja dengan orang lain. Wanita yang begitu tegar, ini jika dibicarakan akan panjang ceritanya. Ada sangat banyak kasus seperti ini. Sangat banyak yang dimulai dari keluarganya, dimulai dari desanya, melalui desa ini ke desa tetangga, terus menyebar seperti ini, menyebar hingga ke distrik administratif. Satu distrik administratif ada beberapa desa. Meluas seperti ini, sekarang mereka telah menjaga 100 lebih desa, 20 buah distrik administratif. Setiap keluarga penderitaannya tak terkira. Memahami dari melihat dunia adalah seperti ini, melihat kembali ke belakang. Kita melihat diri kita sendiri. Sungguh kehidupan yang penuh berkah. Walaupun di dalam kehidupan kita yang penuh berkah, ketidakpuasan kita masih banyak. Jadi kerisauan kita masih banyak. Sang Buddha pada 2000-an tahun silam mengajarkan tentang beberapa contoh penderitaan. Membiarkan semua para biksu untuk berpindah patah setiap hari, melihat kondisi keluarga orang lain, membiarkan semuanya keluar selama di dalam proses perjalanan untuk memahami kondisi dan kesulitan kehidupan dan lain-lain. Sang Buddha mulai membicarakan kasus. Jadi Sang Buddha sangat pintar dalam bercerita.
sebenarnya ada yang dibabarkan adalah tentang penderitaan kehidupan masyarakat waktu itu. Sama seperti kita sekarang membicarakan Mozambik. Meskipun jauh dari kita, waktunya sama dengan kita sekarang. Setiap menit dan detik tiada beda. Ini adalah negara lain. Karena adanya Dharma ini telah menyebar ke negara tersebut. Orang-orang yang menderita di negara tersebut membuka pintu hati mereka. Dharma Buddha ada di dalam batin. Mereka menjadi sukarelawan yang bahagia. Mereka bersumbangsi tenaga. Inilah mutiara mereka. Inilah harta mereka. Mereka memiliki cinta kasih. Mereka mempunyai sebutir mutiara ini. Mereka dapat membawa cahaya ini ke setiap sudut yang gelap, menggunakan cahaya Dharma ini untuk membantu mereka, agar mereka bisa mandiri. Mereka juga bisa membangkitkan tekad untuk membantu orang lain. Seperti ini, Sang Buddha datang ke dunia ini untuk membabarkan Dharma. Tujuan yang paling penting adalah metode terampil ya. Benar, metode terampil. Akan tetapi ini adalah dasar dari ajaran Buddha. Pada akhirnya akan mencapai kebuddhaan. Ini adalah ajaran sejati, metode terampil. Kelihatannya ini merupakan metode ajaran duniawi. Membantu orang membersihkan rumah, membantu merawat orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Tubuh yang kotor, busuk, dan bau. Kamu tidak takut dan rela bersumbangsi. Apakah ini metode terampil? Iya, bukan? Tentu bukanlah. Kalau iya, apakah kamu berani pergi? Tentu tidak berani pergi. Sama seperti mereka yang melatih kendaraan kecil. Saya takut terjangkit olehnya. Saya takut. Dia sudah takut. Dia takut pada orang biasa. Belum lagi pada orang sakit. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Prinsip kebenaran yang sama. Sang Buddha berkata, jangan takut, harus memasuki kerumunan orang seperti itu. Jadi ini disebut bodhisattva. Demikianlah kelompok bodhisattva di Afrika ini. Mereka terjun langsung menapaki jalan bodhisattva. Inilah pelatihan diri. Ini disebut pengajaran spontan. Sangatlah cepat. Bukanlah pengajaran bertahap. 5 periode dan 8 pengajaran. Di dalamnya terdapat pengajaran spontan dan bertahap. Pengajaran bertahap adalah cara pelan-pelan menyesuaikannya dengan akar kapasitas dalam pembabaran. Dharma yang dapat diterima oleh Anda. Pengajaran spontan adalah apa yang ingin saya sampaikan. Begitulah seharusnya Anda lakukan. Aku mendengar, aku memahami, aku bersedia melakukannya. Yang demikianlah disebut pengajaran spontan. Demikianlah bodhisattva melalui jalan pintas, dengan sangat cepat mencapai tujuan. Inilah metode terampil. Demikianlah proses pencapaiannya. Namun, bodhisattva yang dapat menerima pengajaran spontan pada kehidupan yang lalu sudah sedemikian menerima Dharma secara terus-menerus. Terus menerima sampai saatnya matang dan akar keyakinan sangat dalam. Sekarang berada pada tempat tersebut dalam kondisi yang demikian, menerima secara demikian, mengembangkan bakat kemampuan kebajikannya dalam kondisi tersebut, maka mereka ini adalah yang berlayar kembali dengan perahu welas asih. Mereka datang dengan mengemban misi, bukan datang untuk menderita. Mereka datang karena membawa misi, maka
Sekarang sudah 500 orang lebih menerima peramalan. Perputaran kehidupan mereka di kemudian hari, mungkin saja dari kehidupan ke kehidupan, akan datang ke tempat yang paling menderita itu, seperti relawan Afrika. Dalam kehidupannya, mereka bersedia bersumbangsi. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati dalam menghayati bahwa Dharma Buddha sungguh sangat menakjubkan. Jangan hanya mengerti naskah sutra, kita harus sangat memahaminya. 500 biksu ini menerima peramalan, di mana di masa mendatang akan mencapai kebuddhaan. Masa lalu yang tak terhitung kapanya, demikianlah mereka telah menerima Dharma ini dalam kalpa sebanyak butiran debu, terus-menerus berjodoh kembali ke dunia. Sekarang sudah bertemu dengan Buddha, sudah menerima ajaran Buddha. Mereka mulai menumbuhkan keyakinan, mulai masuk dalam kerumunan orang banyak. Sekelompok bodhisattva di Afrika, mereka benar-benar sangat memahami Dharma di tempat itu. Orang yang seharusnya menerima peramalan Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu, sekarang ada di sana untuk menyelamatkan para makhluk, untuk melepaskan penderitaan para makhluk. Apakah kalian yakin? Pastinya ya. Karena Buddha telah seperti ini dalam banyak kehidupan, sehingga mencapai kebuddhaan pada 2000-an tahun lalu. Juga telah memberikan peramalan. 2000 tahun lebih kemudian, ada berapa banyak orang di dunia ini yang menderita, terjun ke tengah penderitaan para makhluk untuk menyelamatkan para makhluk. Menyelamatkan para makhluk ini semua sudah dilakukan. Juga telah menerima Dharma, setelah mempelajari, menerima, setelah menerimanya lalu pergi bersumbangsi. Sebaliknya coba kalian pikirkan mengapa bisa begitu aneh. Mereka tidak bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Tetapi mengapa mereka bisa rela, bisa begitu memperhatikan? Makjab Ceci, silsilah Dharma Cingse, mereka berkata, Ceci sudah 50 tahun. Tidak hanya setiap orang mengemban 50 pekerjaan, mereka juga rela mengemban pekerjaan yang tak terhingga jumlahnya. Mereka semua sudah membangkitkan tekad ini. Bayangkan, ini adalah jodoh yang terjalin di masa lampau sampai saat ini. Jadi, setelah itu mereka bahkan memperoleh buah dari kendaraan besar. Hal ini terjadi dari masa lampau, perlahan-lahan membasahi, perlahan sampai saat ini masih dalam pelatihan diri. Mereka semua sudah menjalankan praktik kendaraan besar. Mereka semua begitu bersuka cita setiap selesai melakukan pekerjaan. Kalian semua bisa melihat mereka begitu bahagia. Dengan manfaat dan kebahagiaan yang tak habis-habisnya, maka diumpamakan dengan mutiara di balik pakaian. Mereka semua berbahagia. Yang membantu bahagia, yang menerima bantuan pun lebih berbahagia. Inilah hal yang harus kita puji dari mereka. Jadi, mutiara ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Sahabat karib yang memberikan mutiara belakangan bertemu lagi dengan orang miskin ini. Setelah mencelanya secara pahit, lalu menunjukkan mutiara yang diikatkannya. Ketika orang miskin melihat mutiara ini, hatinya dipenuhi maha sukacita. Kaya dengan segala harta benda, dia dapat memanjakan diri dengan 5 keinginan. Sutra teratai bab 8. Bab 500 murid menerima peramalan.
Kami sekalian juga demikian, bagawan, pada malam yang panjang senantiasa menaruh iba, memandang, mengajar, dan membimbing kami, agar menanamkan ikrar tiada tara, karena kami sekalian tidak memiliki kebijaksanaan. Kami tidak sadar dan tidak tahu, begitu memperoleh satu bagian kecil dari nirvana, sudah merasa puas dan tidak mencari selebihnya. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Sahabat karib yang memberinya mutiara melihatnya, lalu mulai menyalakannya. Saya sudah memberimu barang permata ini. Anda seharusnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Kenapa masih bisa berada dalam situasi ini? Di masa ribuan kalpa lalu, sudah dikatakan dalam Sutra Teratai, kita seharusnya berjalan di jalan Bodhisattva, tapi masih saja dalam ajaran kendaraan kecil. Sang Buddha seperti itu sekarang diajarkan dalam Sutra Teratai, perlu untuk menghapuskan ajaran kendaraan kecil, perlu mendorong praktisi ajaran kendaraan kecil, harus menyemangati untuk memasuki kendaraan besar. 500 murid ini merasa Sang Buddha sedang menyemangati dan mendorong mereka. Oleh karena itu, sutra di bawah ini kembali mengatakan, kami sekalian juga demikian, bagawan, pada malam yang panjang, senantiasa menaruh iba, memandang, mengajar, dan membimbing kami, agar menanamkan ikrar tiada tara, karena kami sekalian tidak memiliki kebijaksanaan. Kami tidak sadar dan tidak tahu, begitu memperoleh satu bagian kecil dari nirvana, sudah merasa puas dan tidak mencari selebihnya. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Kami sekalian, kami 500 orang, mereka yang hadir dan menerima ramalan Sang Buddha, katakan kepada diri sendiri, kami sekalian juga demikian. Seperti inilah kami yang dimabukkan oleh kebodohan batin, sama seperti orang-orang itu. Sang Buddha di malam yang panjang dan gelap ini masih terus-menerus untuk membimbing kami, datang membawa pelita dan menerangi jalan kita. Inilah yang telah dilakukan Sang Buddha sejak lama, sejak ribuan kalpa lalu. Kita semua masih berada di malam yang panjang dan gelap ini, dan kami membutuhkan seseorang untuk datang dan membimbing kami. Kami sekalian juga demikian, bagawan, pada malam yang panjang. Kami sekalian para Srawaka mundur dari besar dan masuk ke kecil. Tiada bedanya dengan orang miskin itu. Kami dulu berada dalam kebingungan, bagaikan berada dalam malam yang panjang. Kami sekalian para Srawaka mundur dari besar dan masuk ke kecil. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, saat itu mendengarkan ajaran kendaraan besar. Namun waktu yang begitu lama ini, kami terhadap ajaran kendaraan besar ini terus-menerus mundur. Pada saat mendengarkan Dharma, membangkitkan ikrar, namun selama jangka waktu yang lama ini, kami secara perlahan-lahan mundur dari pembelajaran ajaran kendaraan besar, karena terus memperbanyak ketidaktahuan dengan sebesit niat yang telah memperbanyak ketidaktahuan tanpa batas. Jadi secara perlahan-lahan mundur dari ajaran kendaraan besar menuju ke kendaraan kecil, memberi manfaat pada diri sendiri, perjalanan melalui malam yang panjang, waktu yang sangat panjang dan lama hingga sekarang, berbalik ke besar,
Waktu yang begitu panjang dan lama, proses telah begitu lama. Untungnya memiliki dharma. Dengan demikian, membuat kita belum sepenuhnya kehilangan segalanya. Meskipun kita mundur dari besar, masuk ke ajaran kendaraan kecil, masih sama memiliki ajaran Buddha dalam batin kita. Sekarang ini Sang Buddha sedang mengajar kita. Sekarang telah berbalik ke besar, telah memahami, sekarang mulai mengerti, melangkah menuju ke ajaran kendaraan besar. Tiada bedanya dengan orang miskin itu. Sekarang kita adalah demikian. Sebelumnya kita tidak tahu apa-apa. Sekarang tahu ajaran besar ini. Dengan orang miskin yang memiliki mutiara di tubuhnya, tetapi masih belum tahu, sama seperti orang miskin tersebut. Jadi, kami dulu berada dalam kebingungan. Kami dulu berada dalam kebingungan, bagaikan berada dalam malam yang panjang, sama seperti di malam hari. Waktu yang begitu lama, mutiara ada di tubuh saya bahkan tidak tahu. Ajaran kendaraan besar ada di dunia, itu ada di sekeliling kita, ada di samping kita, di tubuh kita. Semua tidak mengerti menggunakannya, selalu terus berkata bahwa saya tidak mengerti. Saya hanyalah ingin melindungi diri sendiri. Sebenarnya Dharma yang melindungi kamu ada di sekitar kamu. Kamu sendiri telah memisahkan diri sendiri, jadi selalu berada di komunitas kecil. Oleh karena itu, hanyalah bagawan senantiasa menaruh iba, memandang, mengajar, dan membimbing kami agar menanamkan ikrar tiada tara. Bagawan penuh kewelas asihan, memandang iba pada para makhluk yang berada dalam kebingungan yang panjang, jadi senantiasa mengajar dan membimbing mereka, agar mereka dapat menanam bodhi tiada tara, ikrar yang luas dan besar. Bagawan penuh kewelas asihan, mengasihani penderitaan yang dialami para makhluk. Bagawan melihat para makhluk memiliki kapasitas yang tumpul, sering tersesat dalam malam yang panjang, berada dalam kebingungan untuk waktu yang lama. Sehingga ketika Sang Buddha melihat para makhluk tidak tega, Buddha memiliki welas asih dan belas kasihan kepada mereka, sehingga Buddha senantiasa datang untuk mengajar dan menyadarkan kita. Senantiasa datang untuk membimbing kita. Hanya saja kita terlalu tumpul dan bingung, sehingga Buddha membimbing, agar mereka dapat menanam bodhi tiada tara, ikrar yang luas dan besar. Beginilah kita. Beginilah bagaimana Buddha dengan perlahan membimbing kita. Dalam membimbing kita, yang terpenting adalah agar kita semua bisa menanam bodhi tiada tara, ikrar yang luas dan besar. Untuk membangkitkan ikrar agung ini, 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga. Buddha berharap agar kita semua bisa membangkitkan ikrar ini, bukan hanya mempertahankan akar kecil dan kebijaksanaan kecil. Kita semestinya mengembangkan kapasitas yang besar, kebijaksanaan agung dan ikrar yang luas. Kita tidak boleh mengabaikan para makhluk. Kita harus memiliki maha welas asih besar, maha cinta kasih, maha sadar, maha tercerahkan, ikrar-ikrar agung ini. Beginilah bagaimana Buddha mengajari dan menyadarkan kita. Karena kami sekalian tidak memiliki kebijaksanaan, kami tidak sadar dan tidak tahu. Menyatakan kalau kami sekalian mabuk dan tidak sadar, kebijaksanaan lemah,
tidak tahu akan ikrar lampau, juga tidak sadar kalau memiliki sifat Buddha. Harapan dari Sang Buddha berharap kita semua mencapai kebuddhaan, berharap setara dengan Buddha. Mereka masuk ke tempat orang banyak untuk mengajarkan dan mengubah makhluk hidup. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Tetapi kita semua tidak mempunyai kebijaksanaan. Kita tidak sadar dan tidak tahu, seperti orang yang mabuk karena anggur kegelapan batin. Maka, kebijaksanaan setiap orang sangat terbatas, dan kemampuan kita sangat terbatas juga. Kita tidak ingat akan sumpah masa lalu kita. Kita sudah melupakannya. Kalpa sebanyak butiran debu dulunya. 16 Ramanera mengajarkan sutra teratai, tetapi kita sudah melupakannya, tidak sadar. Berarti kita sudah melupakannya. Melupakan berarti tidak tahu lagi. Karena itu kita membuat sumpah di masa lalu, karena kita tidak dapat menyadari bahwa kita memiliki sifat Buddha. Kita sudah melupakannya, maka kita tidak tahu bahwa kita sendiri mempunyai sifat Buddha ini. Kita sebenarnya memiliki lautan kebijaksanaan yang tercerahkan. Kita sendiri pun tidak tahu. Maka itu, begitu memperoleh satu bagian kecil dari nirvana, sudah merasa puas dan tidak mencari selebihnya. Menyatakan kalau mereka mulai menjalankan dengan memperoleh satu bagian kecil berupa nirvana yang cenderung pada kekosongan, sudah merasa cukup dan tidak mencari manfaat besar. Mendapatkan sedikit, kita sudah merasa sangat hebat. Kita telah tahu, demikianlah melaluinya. Ini menandakan mutiara ini dilepaskan. Kita masih belum mengetahuinya. Begitu bangun, berjalan lagi, mulai berjalan. Dengan memperoleh satu bagian kecil, dalam kebingungan kita telah paham untuk bersentuhan dengan ajaran Buddha. Memasuki pintu ajaran Buddha untuk membina diri. Dalam ketidaktahuan kita telah melepaskan selapis kebingungan. Melangkah masuk ke dalam organisasi pembinaan diri, masih bertahan pada satu bagian kecil, berupa nirvana yang cenderung pada kekosongan. Mendengar Dharma telah banyak yang didengar, akan tetapi, walaupun masih membina diri, masih praktikkan membawa mutiara berharga ini. Praktik ini adalah cenderung pada kekosongan. Masih belum benar-benar paham dengan tuntas kegunaan dari mutiara berharga ini, masih belum mengetahuinya sehingga sudah merasa cukup dan tidak mencari manfaat besar. Sudah merasa saya demikian telah berpuas diri, saya telah mendapatkan Dharma, saya demikian memberi keuntungan pada diri sendiri. Saya telah memutuskan kelahiran dan kematian. Saya demikian telah berpuas diri. Tidak mencari manfaat besar. Kehidupan manusia demikian. Dharma ada pada batin kita. Ada di sekeliling kehidupan kita. Sebenarnya kita bisa saja memahami. Tetapi kita senantiasa berada pada kebingungan. Bingung dalam kemabukan. Ini merupakan kerugian kita. Kita seharusnya dari kegelapan batin. Harus segera sadar. Jangan lagi terjerumus. Pengajaran Buddha sejak 2000-an tahun yang lalu demikian berlimpah. Harus sesuai dengan kapasitas para makhluk demi masa mendatang pada saat itu. Metode pengajaran kita sekarang memberikan kita demikian banyak Dharma,
digunakan pada zaman kita sekarang ini. Kita seharusnya terjun ke ajaran kendaraan besar. Ada berapa banyak penderitaan para makhluk? Kita memiliki ruang demikian, ada kemampuan demikian. Kita masih ada cara menolong orang, sehingga kita seharusnya setiap orang membangkitkan tekad besar. Jangan sedikit-sedikit kerisauan menutupi batin kita. Cerdas bukan berarti memiliki bijaksana. Kita bukan mendengarkan dharma demi cerdas, bukan untuk berdebat. Kita seharusnya menggunakan kebijaksanaan kita. Dengan batin yang sederhana terjun ke masyarakat. Demikian kita akan merasa sangat bahagia, sangat sukacita seperti bodhisattva Afrika. Walaupun mereka tidak dapat langsung mengerti, huruf juga mereka tidak dapat mengertinya, tetapi mereka sangat bersungguh hati. Akar keyakinan mereka sangat dalam. Mereka merasakan penderitaan, telah memahaminya, maka mereka bersedia membuka pintu hatinya, menerima ajaran ini. Mereka melangkah keluar, membantu orang, bersumbangsi walaupun sangat susah. Saya percaya sangat susah dari tubuh mereka, dari lingkungan mereka, jalan dan lain-lain. Pekerjaan yang harus dilakukan terlihat sangatlah susah, dapat dirasakan, akan tetapi mereka begitu gembira, mereka sukacita, mereka mendapatkan sukacita dalam Dharma. Orang yang dibantu sangatlah bahagia melihat sukacita dalam Dharma dan sukacita dalam meditasi sebagai nutrisi. Kehidupan mereka adalah Dharma, memberikan mereka hati yang polos dan bahagia. Ini dinamakan sukacita dalam Dharma. Ini dinamakan sukacita dalam meditasi. Mereka sepenuh hati melakukan hal ini, sehingga lingkungan yang tidak baik bukan berarti hal yang buruk, yaitu berada di lingkungan demikian. Begitu mereka mendengarkan Dharma ini, mendapatkan ini, mereka akan menganggapnya sebagai harta, digunakan dalam kehidupan mereka, sehingga kita ada kehidupan demikian. Kita seharusnya lebih bersungguh hati. Dharma harus senantiasa berada dalam kehidupan. Dalam kehidupan harus senantiasa lebih bersungguh hati.